Selamat datang di pojokan cerita yang biasanya cuma ditemuin waktu listrik mati, angin gede, dan tetangga mulai bisik-bisik. Di sini, kita bakal nyeritain kisah-kisah gelap yang kadang mirip hidup kita sendiri. Bedanya, yang ini gangguinnya bukan tagihan bulanan, tapi makhluk tak kasat mata. Santai aja, anggap aja kita lagi nongkrong di warung kopi pinggir gang, ditemani kipas angin yang bunyinya kresek-kresek kayak kode alam. Kalau tiba-tiba merinding, tenang, itu bukan apa-apa. Mungkin cuma angin, mungkin juga bukan. Yang jelas, siapin posisi duduk paling nyaman. Karena cerita horor di sini bukan cuma buat nakutin, tapi juga buat nemenin malam-malam panjang warga plus 62 yang hidupnya kadang lebih serem dari hantunya sendiri. Desa Karangmulia terletak di lereng Bukit Jawa Tengah, tempat sawah hijau bertemu dengan kabut pagi yang tebal. Udara di sana selalu sejuk, tapi bagi Siti Aminah, kehidupan terasa panas dan menyesakan. Siti berusia 35 tahun, seorang janda yang sudah 5 tahun hidup tanpa suaminya, Mas Adi, yang tewas dalam kecelakaan truk saat mengangkut kayu dari hutan. Kematian itu meninggalkan luka besar, tapi juga tanggung jawab. Bayu Pratama, anak laki-lakinya yang berusia 17 tahun, sedang sekolah di SMA negeri di kota kecamatan terdekat. Bayu anak pintar, suka belajar matematika, dan mimpi jadi insinyur suatu hari. Tapi mimpi itu butuh uang, dan uang hanya datang dari pekerjaan Siti sebagai pembantu rumah tangga. Rumah besar Pak Wirawan Santoso berdiri mencolok di tengah desa. Bangunan itu bercat putih bersih dengan taman luas penuh bunga impor dan kolam ikan koi yang airnya jernih. Pak Wirawan, duda berusia 52 tahun, mewarisi tanah luas dari ayahnya dan menjalankan usaha kontraktor bangunan. Dia hidup sendirian sejak istrinya meninggal 10 tahun lalu karena sakit jantung. Orang desa bilang dia kaya tapi pelit, sombong dan suka memerintah. Siti bekerja di sana sudah 12 tahun, sejak sebelum Mas Adi meninggal. Setiap hari rutinitasnya sama, bangun sebelum subuh, menyapu lantai marmer yang dingin, membersihkan debu dari furnitur mahal, memasak makanan mewah seperti opor ayam dengan bumbu impor atau sambal terasi yang harus pas rasanya. Lalu mencuci baju-baju branded yang Pak Wirawan beli dari kota, menyiram tanaman, dan melayani segala permintaan kecil, seperti menyeduh kopi hitam pekat. Gaji Siti 2,5 juta rupiah sebulan, tapi sering dipotong. Alasan sepele, gelas retak saat dicuci, masakan kurang asin, atau terlambat menyiram koi karena hujan deras. Pak Wirawan suka mengomel dengan suara tinggi, matanya memandang rendah. Siti selalu diam, menunduk dan menerima. Uang itu satu-satunya sumber untuk biaya sekolah Bayu, obat untuk ibunya yang sakit kepala kronis di desa sebelah, dan makan sehari-hari. Rumah mereka sendiri kecil, di pinggir desa, dengan dinding bambu dan atap genteng bocor. Malam-malam, Siti tidur di kamar kecil belakang dapur rumah Pak Wirawan, tanpa jendela, hanya kasur tipis dan kipas angin yang sering rusak. Di sana, dia sering menangis pelan, memeluk foto lama Mas Adi dan Bayu kecil. Hari-hari berlalu seperti biasa, tapi ketegangan mulai terasa. Pak Wirawan semakin sering pulang malam, bau alkohol menempel di bajunya setelah rapat bisnis di kota. Dia suka memanggil Siti untuk tugas kecil, tapi tatapannya aneh, seperti menilai tubuh Siti yang masih ramping meski sudah janda. Siti abaikan itu, fokus pada pekerjaan. Sampai suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Air mengalir deras dari atap, suara petir bergemuruh. Pak Wirawan pulang basah kuyup, mabuk berat. Dia masuk rumah, melempar tasnya ke sofa, dan berteriak memanggil Siti. Siti keluar dari kamar belakang, tubuhnya gemetar karena dingin. Pak Wirawan menyuruhnya ke kamar utama untuk membantu ganti baju. Di kamar yang luas dengan kasur king size dan lampu redup, semuanya berubah. Pak Wirawan tiba-tiba mencengkram lengan Siti. Kekuatannya seperti besi. Siti berusaha lepas, tapi dia lebih kuat.
Dia dorong Siti ke kasur, merobek baju daster tipisnya dengan tangan kasar. Siti menjerit pelan, tapi suara hujan menutupi segalanya. Rumah besar itu sepi, tak ada tetangga yang bisa mendengar. Pak Wirawan menindih tubuh Siti, memperkosanya dengan kekerasan. Napasnya panas dan bau alkohol. Rasa sakit menusuk tubuh Siti, tapi lebih sakit lagi hatinya yang hancur. Setelah selesai, Pak Wirawan bangun, tertawa dingin, dan bilang ini rahasia mereka. Kalau Siti cerita, dia akan usir Siti dan Bayu, biarkan mereka kelaparan di jalan. Siti keluar kamar dengan langkah tertatih-tatih, tubuhnya gemetar. Dia pergi ke kamar mandi belakang, mandi air dingin yang mengalir dari ember. Gosok tubuhnya keras-keras sampai kulit memerah, tapi rasa kotor tetap menempel. Malam itu, dia tak bisa tidur, hanya berbaring menatap langit-langit gelap. Beberapa minggu kemudian, gejala muncul. Mual pagi hari, perut mulai buncit pelan. Siti sadar dia hamil. Janin itu hasil kekerasan, tapi juga nyawa tak berdosa. Dia sembunyikan dengan sarung longgar, terus bekerja meski tubuh lemah. Pak Wirawan tak curiga, malah semakin kejam. Suruh angkat barang berat seperti karung beras, potong gaji karena alasan baru seperti lantai kurang mengkilap. Bayu mulai perhatikan perubahan. Anak itu pulang sekolah setiap sore, melihat ibunya semakin kurus dan pucat. Siti bohong, bilang cuma capek kerja, tapi dalam hati Siti hancur. Malam-malam, ingatannya kembali ke cerita ibunya tentang ilmu turun-temurun keluarga. Bukan ilmu hitam seperti santet, tapi kekuatan hati yang lahir dari luka sangat dalam. Ibu pernah cerita, ilmu itu muncul saat seseorang diperlakukan tak manusiawi, seperti curi tanah atau hancurkan keluarga. Ritualnya sederhana, tak perlu darah atau mantra rumit, cukup niat dendam mendalam. Batu kecil berukir simbol hati terluka, kain hitam lusuh dari leluhur, dan doa khusus dibaca 3 malam di tempat gelap sambil ingat-ingat luka itu. Efeknya tak membunuh tubuh, tapi rusak pikiran pelaku secara perlahan. Mulai lupa hal kecil, dengar bisikan nama sendiri di malam sepi, lihat bayangan yang tak ada, sampai halusinasi berat yang bikin gila. Ibu pernah pakai sekali untuk hukum orang yang curi sawah keluarga. Orang itu akhirnya gila, bicara sendiri dan lari ke hutan. Tapi ibu peringatkan Siti, jangan pakai nak, ilmu itu balik ke hati sendiri, bikin luka tambah dalam. Siti dulu abaikan cerita itu sebagai dongeng desa, tapi sekarang dengan janin di perut dan rasa malu yang membakar, Siti berpikir ulang. Dia berdoa istighfar berulang kali, tapi rasa sakit terlalu besar. Ini bukan dendam buta, pikirnya. Ini keadilan yang tak bisa didapat dari polisi atau desa. Pak Wirawan terlalu kaya, terlalu berkuasa. Besoknya, Siti putuskan untuk mulai. Dia pulang sebentar ke rumah ibu, ambil peti kayu tua yang berisi benda-benda itu. Malam pertama, di dapur gelap saat Pak Wirawan tidur, Siti susun batu berukir di atas kain hitam lusuh, letakkan di bawah meja makan besar, lalu duduk bersila di lantai dingin. Dia menutup mata, mengingat setiap detik malam pemerkosaan itu. Tangan kasar yang mencengkram, napas panas bau alkohol, rasa sakit yang menusuk tubuh dan jiwa, ancaman dingin setelahnya. Air mata mengalir pelan saat dia membaca doa khusus yang dia hafal dari catatan ibunya. Kata-katanya sederhana, bukan mantra rumit, tapi niat di baliknya yang membuatnya berat. Setiap malam, doa itu diakhiri dengan bisikan pelan di hati, bukan untuk mati, tapi untuk rasakan apa yang aku rasakan. Setelah 3 malam selesai, Siti membungkus benda-benda itu kembali ke kain, menyimpannya di tempat tersembunyi di bawah tumpukan kardus di gudang kecil. Dia tidak tahu pasti kapan efeknya muncul, tapi ibunya pernah bilang, ilmu ini seperti racun lambat, mulai dari yang kecil lalu merembet ke seluruh pikiran.
Siti berharap itu cukup untuk membuat Pak Wirawan gelisah, tapi tidak terlalu cepat sampai orang desa curiga. Efek pertama datang seminggu kemudian, hampir tak terlihat. Pagi itu, Pak Wirawan mencari kunci mobilnya yang biasa diletakkan di meja samping tidur. Dia membongkar laci, mengobrak-abrik kamar, bahkan memanggil Siti untuk membantu mencari. Mobilnya tetap diam di garasi, tapi kunci hilang begitu saja. Pak Wirawan marah besar, menuduh Siti menyembunyikannya karena dendam gaji dipotong. Siti diam saja, menunduk seperti biasa, lalu diam-diam membantu mencari di bawah sofa dan di sela bantal. Akhirnya kunci ditemukan di tempat yang sama, di meja samping, seolah tidak pernah hilang. Pak Wirawan menggelengkan kepala, bilang mungkin dia lupa, tapi matanya gelisah sepanjang hari. Malam harinya, hal yang lebih aneh terjadi. Pak Wirawan terbangun tengah malam karena suara samar, seperti seseorang memanggil namanya dari lorong panjang rumah. "Wirawan, Wirawan." Suara itu pelan, hampir seperti angin, tapi jelas terdengar di telinganya. Dia bangun dengan keringat dingin, menyalakan lampu kamar, berjalan ke pintu, membuka lorong. Tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan dan suara kipas angin dari kamar Siti di belakang. Dia pikir itu halusinasi karena capek, minum air putih, lalu kembali tidur. Tapi tidurnya gelisah, mimpi buruk tentang bayangan perempuan yang berdiri di sudut kamar sambil memegang perut. Siti memperhatikan perubahan itu dari jauh. Dia tetap melayani seperti biasa, tapi sekarang dia tidak lagi menunduk sepenuhnya saat Pak Wirawan mengomel. Matanya kadang bertemu mata majikannya lebih lama, dingin dan tenang. Pak Wirawan mulai kesal tanpa sebab jelas. Barang-barang kecil hilang lalu muncul kembali. Dompet ditemukan di lemari es, jam tangan di bawah bantal, pena mahal di tempat sampah. Dia mulai menyalahkan Siti lebih sering, tapi tuduhannya terdengar lemah, seperti orang yang ragu dengan ingatannya sendiri. Bayu mulai merasakan sesuatu juga. Anak itu pulang sekolah sore hari, melihat ibunya sering termenung di dapur sambil memegang perut. Bayu bertanya apa mama sakit. Siti jawab cuma capek. Tapi Bayu tidak bodoh. Dia perhatikan ibunya jarang tersenyum sekarang. Matanya sering kosong menatap keluar jendela. Malam-malam, Bayu kadang terbangun karena pusing ringan dan suara samar di kamarnya. Seperti tangisan bayi jauh sekali. Tapi saat dibuka mata, suara itu hilang. Dia pikir itu mimpi, tapi kepalanya terasa berat keesokan harinya. Siti melihat perubahan anaknya. Hatinya teriris. Ritual itu seharusnya hanya untuk Pak Wirawan, tapi entah kenapa mulai merembet. Mungkin karena niatnya terlalu kuat, atau karena rumah ini terlalu dekat, atau karena Bayu terlalu dekat dengan ibunya. Pak Wirawan semakin gelisah. Suatu pagi dia berdiri lama di depan cermin kamar mandi. Saat mencuci muka, dia melihat pantulan dirinya, tapi di belakangnya ada bayangan samar, seorang perempuan dengan wajah mirip Siti, tapi matanya hitam pekat tanpa putih. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam menatap. Pak Wirawan menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia lempar sabun ke cermin, retak kecil muncul di sudut kaca. Dia keluar kamar mandi dengan napas tersengal, tangannya gemetar. Sepanjang hari dia bicara sendiri di ruang tamu, menggumam bahwa ada yang mengawasi dari belakang. Siti mendengar dari dapur, tapi tetap diam, terus mengupas bawang untuk masak. Tetangga mulai bisik-bisik. Orang-orang yang lewat depan rumah besar melihat Pak Wirawan mondar-mandir di teras malam hari, menyalakan lampu taman lalu mematikannya lagi, seperti orang takut gelap tapi juga takut terang. Ada yang bilang dia stres karena bisnis kontraktor lagi susah. Ada yang bilang mungkin mulai pikun dini. Tapi Siti tahu yang sebenarnya. Ilmu itu sedang bekerja, meracuni pikiran Pak Wirawan sedikit demi sedikit. Di malam yang hujan lagi, Siti duduk di kamar kecilnya, memeluk lutut. Perutnya semakin besar, janin bergerak pelan di dalam. Dia merasa bersalah karena ritual mulai memengaruhi Bayu. Tapi setiap kali ingat malam pemerkosaan itu, rasa sakit, malu, ancaman, kemarahan kembali membara. Dia tidak bisa berhenti sekarang. Dia sudah melewati titik balik. Kain hitam dan batu masih tersimpan, siap untuk malam-malam berikutnya jika perlu.
Tapi Siti berjanji dalam hati, ini harus berhenti saat Pak Wirawan sudah cukup menderita, tidak lebih. Malam itu, Pak Wirawan terbangun lagi karena bisikan. Kali ini lebih jelas, seperti suara perempuan di telinga kanannya. Rasakan, rasakan. Dia menyalakan semua lampu rumah, berjalan ke dapur, membuka lemari mencari sesuatu yang dia tidak tahu. Siti mendengar langkah kakinya dari kamar belakang, tapi tetap diam di kasur tipisnya. Dia tahu, kegelapan yang dia tanam mulai tumbuh akar. Bibit dendam sudah bertunas, dan akarnya akan semakin dalam sebelum akhirnya menghancurkan. Di luar, hujan terus turun, membasahi desa yang sepi. Rumah besar itu terasa lebih gelap dari biasanya, seolah cahaya lampu tidak lagi cukup untuk mengusir bayang-bayang yang mulai hidup di dalam pikiran Pak Wirawan. Efek ritual semakin kuat seiring hari berganti, seperti racun yang merembet ke seluruh tubuh tanpa bisa dihentikan. Siti Aminah tetap menjalani rutinitasnya di rumah besar Pak Wirawan, tapi sekarang setiap gerakan terasa lebih berat. Perutnya semakin membuncit karena kehamilan, disembunyikan dengan baju longgar dan sarung tebal, tapi tubuhnya lelah. Pagi itu, dia memasak bubur ayam sederhana untuk sarapan, tapi tangannya gemetar saat mengaduk panci. Malam sebelumnya, dia mendengar suara aneh dari kamar Pak Wirawan, gumaman pelan seperti orang bicara sendiri. Siti tahu ilmu itu sedang bekerja lebih dalam, tapi dia tidak siap dengan kecepatannya. Pak Wirawan mulai berubah nyata. Dia lupa nama-nama sederhana, seperti nama rekan bisnis yang biasa dia hubungi setiap hari. Saat telepon berdering, dia angkat dan panggil orang di ujung sana dengan nama salah, seperti memanggil Pak Joko jadi Pak Asing. Dia geleng-geleng kepala, tutup telepon, lalu duduk diam di ruang tamu menatap dinding. Malam harinya, dia sering terbangun tiba-tiba, berjalan mondar-mandir di lorong rumah dengan piyama basah keringat. Dia bilang sendiri bahwa ada yang mengintip dari belakang jendela, meski tirai tertutup rapat. Siti mendengar langkah kakinya dari kamar belakang, tapi tetap diam, berpura-pura tidur. Rumah besar itu mulai terasa berbeda. Pintu-pintu kadang tertutup sendiri dengan suara pelan, seperti ada angin tapi tanpa hembusan. Lampu di ruang makan kedip-kedip tanpa alasan, meski listrik stabil. Bau amis samar muncul di kamar Pak Wirawan, seperti bau darah basi yang hilang saat dicari sumbernya. Pak Wirawan semakin takut. Dia suruh Siti tidur di gudang kecil di belakang rumah, bukan di kamar biasa. Alasannya, dia takut Siti membawa sial atau sesuatu yang aneh. Gudang itu lembab, penuh barang bekas seperti karung beras lama dan kotak kayu. Tapi Siti patuh. Dia tahu ini bagian dari kegelisahan yang dia ciptakan. Halusinasi Pak Wirawan semakin berat. Suatu malam, dia bangun dan pergi ke kamar mandi. Di cermin retak yang dia pecah sebelumnya, dia melihat bayangan Siti berdiri di belakangnya. Bayangan itu memegang perut hamil, matanya dingin, dan bibirnya bergerak pelan seolah berbisik, "Kembalikan harga diriku." Pak Wirawan jerit pelan, lempar botol sabun ke cermin, tapi bayangan hilang saat dia menoleh. Dia keluar kamar mandi dengan wajah pucat, tangan gemetar, lalu pergi ke ruang tamu duduk di sofa sepanjang malam. Pagi harinya, dia panggil dokter desa yang biasa datang untuk cek kesehatan rutin. Dokter bilang ini stres berat dari bisnis, beri obat tidur dan vitamin. Tapi obat itu tak mempan. Malam berikutnya, halusinasi datang lagi, lebih jelas. Bayu semakin terpengaruh. Anak itu mulai sering pusing tanpa sebab, terutama malam hari. Dia mimpi buruk berulang, dengar tangisan bayi samar dari dinding rumah, atau lihat ibunya berdiri di sudut kamar dengan wajah pucat. Bangun tidur, kepalanya berat seperti ada beban. Bayu bilang ke Siti bahwa dia merasa rumah ini aneh akhir-akhir ini. Tapi Siti bohong lagi, bilang mungkin karena ujian sekolah mendekat. Dalam hati, Siti panik.
Ritual seharusnya hanya untuk Pak Wirawan, tapi sekarang merembet ke Bayu yang tak bersalah. Mungkin karena niat dendamnya terlalu dalam, atau karena Bayu tinggal dekat dengannya. Siti ingat peringatan ibunya, ilmu ini balik ke hati sendiri, dan mungkin ke orang terdekat. Siti memutuskan untuk hentikan ritual. Malam itu, saat hujan deras lagi, dia keluar rumah diam-diam, ambil kain hitam lusuh dan batu berukir dari gudang, bungkus rapat, lalu pergi ke sungai kecil di pinggir desa. Air sungai deras karena hujan. Siti lempar benda-benda itu ke tengah arus. Dia berdoa pelan agar efek berhenti, agar kegelapan tak menyebar lebih jauh. Tapi saat kembali ke rumah, basah kuyup, dia tahu sudah terlambat. Efek sudah masuk ke pikiran Pak Wirawan, seperti akar pohon yang tak bisa dicabut begitu saja. Pagi berikutnya, Pak Wirawan semakin parah. Dia tak mau makan, hanya duduk di kamar menatap dinding. Tetangga mulai dengar cerita karena suara jeritan malam dari rumah besar. Ada yang bilang Pak Wirawan diganggu hantu, ada yang bilang pikun karena umur. Siti tetap kerja, tapi sekarang Pak Wirawan takut padanya. Saat Siti bawa makanan ke kamar, dia mundur ke sudut, mata liar seperti lihat setan. Dia tuduh Siti bawa kutukan, tapi Siti diam saja. Suatu sore di dapur, konfrontasi terjadi. Pak Wirawan masuk dengan langkah tertatih, wajahnya kusut seperti tak tidur berhari-hari. Dia tatap Siti yang sedang mencuci piring, lalu ambruk ke kursi. Dia gumam bahwa Siti yang bikin dia begini, bahwa dia pakai ilmu aneh. Siti berhenti mencuci, tatap mata majikannya dengan dingin. Ini pertama kalinya dia tak menunduk. Pak Wirawan menangis pelan seperti anak kecil. Air mata mengalir di pipi keriputnya. Siti merasa campur aduk, puas karena balas dendam, tapi juga kasihan karena lihat manusia hancur begitu. Malam itu, efek tak berhenti. Pak Wirawan dengar bisikan lagi, kali ini seperti suara Siti yang mengulang malam pemerkosaan itu. Dia jerit di kamar, lempar bantal dan selimut. Siti mendengar dari gudang, hatinya sesak. Dia tahu ritual sudah tak bisa dihentikan, meski dia sudah buang benda-benda ke sungai. Efeknya seperti virus di pikiran, sudah menyebar dan tak ada obat. Bayu pulang sore, lihat keramaian di depan rumah, tapi Siti suruh dia langsung ke kamar kecil mereka di belakang. Anak itu pucat, bilang kepalanya pusing lagi, tapi Siti bohong bahwa semuanya akan baik-baik saja besok. Kegelapan yang dia tanam Siti Aminah sekarang meledak sepenuhnya, seperti api liar yang menghabiskan segalanya. Pak Wirawan Santoso sudah bukan manusia biasa lagi, tapi makhluk rusak yang terperangkap di pikirannya sendiri. Pagi itu dia tak keluar kamar seperti biasa. Siti mendengar suara aneh dari dalam, gumaman campur jeritan pelan, seperti orang kesakitan tapi tak bisa berteriak keras. Dia tetap kerja di dapur, memasak nasi liwet sederhana yang biasa diminta, tapi tangannya gemetar. Perutnya hamil besar sekarang, 7 bulan, membuat gerakannya lambat dan berat. Bayu sudah berangkat sekolah pagi-pagi, untungnya, karena Siti tak mau anaknya lihat kekacauan ini. Pak Wirawan akhirnya keluar kamar siang hari, wajahnya kusut seperti tak tidur berminggu-minggu. Matanya liar, rambut acak-acakan, dan bajunya basah keringat. Dia berjalan tertatih ke ruang tamu, bicara sendiri dengan bayangan di cermin retak. Cermin itu sudah penuh retak sejak dia pecah sebelumnya, dan sekarang dia lempar barang-barang ke dinding. Vas bunga antik jatuh pecah, buku-buku berserakan. Siti melihat dari jauh, hatinya campur aduk antara takut dan puas. Ini yang dia inginkan. Pak Wirawan rasakan neraka yang dia ciptakan sendiri. Malam sebelumnya sudah parah. Tetangga dengar jeritan dari rumah besar, dan pagi ini kerabat Pak Wirawan dari kota datang. Mereka saudara jauh, datang karena telepon panik dari dokter desa. Tapi Pak Wirawan tolak mereka, bilang ada hantu yang perkosa dia berulang kali. Dia lari-lari di taman depan rumah, setengah telanjang, hanya pakai celana dalam, berteriak bahwa ada tangan tak terlihat yang sentuh tubuhnya.
Tetangga kumpul di pagar, bisik-bisik bahwa Pak Wirawan gila karena bisnis bangkrut atau diguna-guna. Kerabat coba tenangkan dia, tapi dia kabur kembali ke rumah, sembunyi di kamar. Siti tetap di gudang, tempat dia tidur sekarang. Gudang itu gelap dan lembab, penuh bau tanah basah, tapi aman dari kekacauan. Dia tahu ritual sudah tak bisa dihentikan, meski dia sudah buang benda-benda ke sungai. Efeknya seperti virus di pikiran, sudah menyebar dan tak ada obat. Bayu pulang sore, lihat keramaian di depan rumah, tapi Siti suruh dia langsung ke kamar kecil mereka di belakang. Anak itu pucat, bilang kepalanya pusing lagi, tapi Siti bohong bahwa semuanya akan baik-baik saja besok. Malam itu jadi puncak. Hujan deras lagi, seperti malam pemerkosaan dulu, seolah alam ikut campur. Pak Wirawan keluar kamar dengan mata merah, pegang golok dapur yang biasa Siti pakai potong sayur. Golok itu berkarat sedikit, tapi masih tajam. Dia berjalan pelan ke gudang belakang, langkahnya seperti zombie, gumam nama Siti berulang kali. Siti dengar suara pintu gudang dibuka kasar, hatinya berdegup kencang. Dia tak lari, meski bisa. Tubuh hamilnya berat, tapi lebih dari itu, dia ingin lihat akhir dari balas dendam ini. Pak Wirawan masuk gudang. Cahaya bulan dari luar menerangi wajahnya yang gila. Matanya penuh ketakutan dan amarah. Golok di tangan kanan gemetar. Dia tuduh Siti sebagai penyihir yang bikin dia gila. Bahwa bayangan Siti hamil itu hantui dia setiap malam. Siti berdiri pelan, tatap mata majikannya tanpa mundur. Ini pertama kalinya dia merasa kuat, meski takut. Pak Wirawan maju selangkah, angkat golok tinggi, siap serang. Siti tak bergerak, hanya tatap dalam-dalam, ingat setiap luka yang dia terima. Saat golok hampir turun, Pak Wirawan tiba-tiba berhenti. Matanya melebar seperti lihat sesuatu di belakang Siti. Dia ambruk ke lantai, golok jatuh bergemerincing. Tubuhnya menggeliat, tangis meraung keluar dari mulutnya seperti anak kecil yang ketakutan. Dia merangkak mundur, minta maaf berulang kali, bilang dia salah, bahwa malam itu adalah kesalahan besar. Air mata campur ingus mengalir di wajahnya. Tangannya gemetar pegang kaki Siti. Siti diam saja, tatap dia dengan dingin. Ini maaf yang dipaksa oleh kegilaan, bukan dari hati, tapi cukup untuk Siti. Ritual sudah selesai tugasnya. Kerabat datang pagi harinya setelah dengar keributan malam. Mereka lihat Pak Wirawan pingsan di gudang, mulut berbusa, mata terbuka, tapi tak sadar. Dokter desa datang lagi, bilang ini kegilaan parah, mungkin skizofrenia atau gangguan jiwa akut. Mereka bawa Pak Wirawan ke mobil, 7 rumah sakit jiwa di Semarang. Dia tak melawan, hanya bergumam tentang janda hamil yang balas dendam. Tetangga kumpul lebih banyak, bisik-bisik bahwa rumah ini berhantu sekarang. Siti lihat dari jauh, hatinya lega, tapi juga kosong. Bayu pulang sekolah, lihat kekacauan. Siti peluk anaknya, bilang mereka harus pergi dari desa ini. Trauma terlalu dalam, dan rumah ini sekarang penuh kegelapan. Perut Siti sakit sedikit karena stres malam tadi, tapi janin masih bergerak. Mereka kemas barang sedikit, foto Mas Adi, baju-baju lama, uang tabungan kecil. Siti tak ambil apa-apa dari rumah Pak Wirawan, meski bisa. Ini bukan tentang uang, tapi keadilan. Malam terakhir di desa, Siti duduk di teras gudang. Angin dingin berhembus. Bayu tidur di dalam. Pusingnya mulai reda sejak Pak Wirawan pergi. Siti tahu ritual sudah berhenti, tapi bekasnya tetap. Dia putuskan pindah ke kota kecil terdekat, mulai hidup baru. Tapi dalam hati, dia tahu harga dendam ini mahal. Luka di jiwa tak pernah sembuh sepenuhnya. Pagi harinya, mereka naik angkot ke kota. Rumah besar ditinggal kosong, kerabat kunci pintu. Tapi tetangga bilang, malam-malam masih dengar suara samar dari dalam, seperti bisikan nama Pak Wirawan.
Siti tak peduli lagi, dia sudah dapat keadilan, meski dengan cara gelap. Siti dapat keadilan, meski dengan cara gelap. Dia sudah dapat keadilan, meski dengan cara gelap. Siti Aminah dan Bayu Pratama meninggalkan desa Karangmulia saat matahari baru terbit. Mereka naik angkot pagi yang berderit, membawa tas kain sederhana berisi baju ganti, foto Mas Adi yang sudah pudar, dan sedikit uang tabungan yang Siti simpan diam-diam selama bertahun-tahun. Rumah besar Pak Wirawan Samtoso tertinggal di belakang. Pintunya terkunci rapat, jendela-jendelanya ditutup tirai tebal. Kerabat Pak Wirawan sudah pergi ke Semarang sejak kemarin, membawa majikan mereka yang tak sadar lagi ke rumah sakit jiwa. Desa terasa lebih sepi dari biasanya, seolah angin pagi membawa berita bahwa sesuatu yang gelap telah berakhir, tapi bekasnya masih menempel di udara. Mereka pindah ke sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Tengah, tempat yang tak terlalu jauh tapi cukup untuk memulai lagi. Rumah baru mereka hanyalah kontrakan kecil 2 kamar, dinding bata ekspos dan atap genteng biasa. Tidak ada lantai marmer atau kolam ikan koi, hanya halaman kecil dengan pohon mangga tua yang jarang berbuah. Siti mulai bekerja sebagai penjahit rumahan, menerima pesanan baju gamis dan kebaya dari tetangga-tetangga. Bayu lanjut sekolah SMA di kota itu. Naik sepeda setiap pagi, wajahnya lebih cerah karena tak lagi harus melihat rumah besar yang penuh bayang-bayang. Beberapa bulan kemudian, bayi lahir di puskesmas kota. Laki-laki, sehat, menangis kuat saat pertama kali melihat dunia. Siti beri nama Aditya, mengikuti nama almarhum suaminya, Mas Adi. Saat memeluk bayi itu untuk pertama kali, Siti merasa campur aduk. Ada kehangatan yang lama hilang, tapi juga rasa sakit yang tak pernah benar-benar pergi. Aditya lahir dari luka, tapi dia tak berdosa. Siti janji dalam hati akan melindunginya, memberinya hidup yang lebih baik dari yang pernah dia alami. Kehidupan baru berjalan pelan tapi stabil. Bayu rajin belajar, nilai ujiannya bagus, dan dia mulai bicara tentang mimpi kuliah teknik di Bandung suatu hari nanti. Siti tersenyum mendengar itu, meski kadang matanya kosong saat menatap keluar jendela. Malam-malam saat Aditya tidur di ayunan kain, Siti duduk di teras kontrakan, memandang langit gelap. Angin malam sering terasa dingin, membawa hembusan yang sama seperti di desa dulu. Kadang dia mendengar suara samar, seperti bisikan jauh, tapi dia tahu itu hanya imajinasi. Ritual sudah berhenti, tapi bekasnya tetap menempel di pikirannya. Desa Karangmulia berubah setelah kepergian mereka. Rumah besar Pak Wirawan dijual murah karena tak ada yang mau tinggal lama di sana. Orang bilang rumah itu berhantu. Pembeli pertama, seorang pedagang dari kota, tinggal hanya 2 bulan lalu pindah karena malam-malam dengar suara ketukan di dinding dan bisikan nama Wirawan dari lorong kosong. Rumput liar tumbuh tinggi di taman, kolam ikan koi kering, airnya jadi lumpur hitam. Tetangga-tetangga desa masih ingat cerita itu, meski tak ada yang tahu detail sebenarnya. Mereka hanya bilang Pak Wirawan gila karena stres bisnis, tapi yang lebih tua tahu ada sesuatu yang lebih gelap. Kadang malam anak-anak kecil takut lewat depan rumah itu karena katanya masih terdengar jeritan samar atau tangisan perempuan. Siti tak pernah kembali ke desa. Dia tak mau tahu apa yang terjadi di sana lagi. Tapi berita sampai juga lewat saudara jauh atau tetangga lama yang telepon. Mereka bilang Pak Wirawan masih di rumah sakit jiwa, tak sadar sepenuhnya. Dia hanya duduk diam di kamar, mata kosong, kadang bergumam tentang janda hamil yang berdiri di sudut kamarnya setiap malam. Dokter bilang kondisinya stabil tapi tak ada tanda-tanda sembuh. Siti mendengar itu tanpa ekspresi, lalu tutup telepon. Dia tak merasa senang, juga tak merasa bersalah lagi. Hanya kosong. Bayu tumbuh lebih pendiam setelah kejadian itu. Dia tak pernah tanya detail tentang apa yang terjadi di rumah besar dulu, tapi dia tahu ada sesuatu yang salah. Kadang malam, dia terbangun karena mimpi buruk. Masih dengar tangisan bayi samar, atau lihat bayangan ibunya berdiri di sudut kamar dengan wajah pucat. Pusing yang dulu sering datang sekarang jarang, tapi bekasnya tetap. Bayu tak pernah salahkan ibunya, tapi hubungan mereka berubah. Ada jarak kecil yang tak terucap, seperti rahasia yang terlalu berat untuk dibagi. Siti sering duduk sendirian di teras malam hari,
memeluk Aditya yang sudah tidur di pangkuannya. Bayu biasanya belajar di kamar, lampu meja menyala sampai larut. Saat angin berhembus dingin, Siti merasa seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Bukan hantu sungguhan, tapi ingatan. Ingatan tentang malam hujan, rasa sakit, malu, dan keputusan yang dia ambil di dapur gelap. Dia tak pernah menyesali ritual itu sepenuhnya, karena tanpa itu, Pak Wirawan mungkin masih hidup bebas, masih sombong, masih menginjak orang seperti dia. Tapi dia juga tahu harga yang dibayar terlalu mahal. Luka di hatinya tak pernah sembuh, hanya tertutup tipis, seperti kulit luka bakar yang gatal kalau disentuh. Suatu malam, saat Aditya berusia 1 tahun, Siti duduk di teras seperti biasa. Langit cerah, bintang-bintang terlihat jelas. Bayu keluar dari kamar, duduk di samping ibunya tanpa bicara. Mereka diam lama, hanya dengar suara jangkrik dan angin yang lewat. Bayu pegang tangan ibunya pelan, lalu bilang dia akan lulus SMA tahun depan dan kerja paruh waktu untuk bantu biaya kuliah. Siti angguk, matanya basah tapi tak menangis. Dia peluk anaknya dan bayinya erat, merasa bahwa meski luka tetap ada, setidaknya mereka masih bersama. Rumah kontrakan kecil itu jadi tempat aman, meski sederhana. Siti terus jahit baju, Bayu terus belajar, Aditya tumbuh dengan tawa kecil yang mengisi rumah. Tapi di malam-malam sepi, saat angin dingin datang lagi, Siti tahu keadilan yang dia dapatkan datang dengan harga abadi. Dendam telah memberi akhir pada penderitaannya, tapi juga meninggalkan kegelapan kecil di dalam dirinya yang tak pernah hilang. Itu seperti bayang-bayang yang ikut pindah, duduk diam di sudut pikiran, menunggu kalau-kalau dibangunkan lagi. Di luar, angin malam terus berhembus, membawa hembusan dingin dari lereng bukit jauh. Siti menutup pintu teras, masuk ke dalam, mematikan lampu. Rumah kecil itu gelap, tapi hangat karena ada 3 orang di dalamnya yang saling jaga. Keadilan sudah datang, meski lambat dan mahal. Dan di suatu tempat, di rumah besar yang sekarang kosong, bisikan samar masih terdengar kadang-kadang, seperti pengingat bahwa beberapa luka tak pernah benar-benar sembuh. Dan terkadang, sesuatu di balik gelap ikut mendengarkan kita sampai akhir. Jika kamu masih di sini, berarti keberanianmu lebih besar dari bayangan yang mengikuti. Jangan lupa subscribe sebelum lampu kamarmu tiba-tiba berkedip tanpa alasan. Sampai jumpa di cerita gelap berikutnya.